Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai OS yang telah kami buat dengan judul Perancangan Android and Direction for SIP Mobile Operating System atau juga kita kenal dengan ADS Mobile OS. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Amalia Zahra dengan NIM 1221415. Dengan saya nama Daniel Hardinata dengan NIM 1220447. Saya Sylvia Rika Chandra dengan NIM 1220431. Oke, masuk ke bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah. Di sini kami telah merangkum beberapa poin latar belakang yang telah kami buat, di antaranya adalah OS biasanya hanya menggunakan satu mode saja di smartphone, maka dari itu di perancangan ini, OS didesain dengan menggunakan dua mode sekaligus dalam satu device mobile, yaitu Android Mode dan Smart Navigation atau Direction for SIP. Pada perancangan Android Mode di pembahasan ini, memiliki fitur atau aplikasi yang lebih sederhana, namun mempunyai spesifikasi cukup baik sehingga cocok digunakan untuk semua kalangan. Terjadinya banyak kasus seperti penangkapan nelayan atau kapal dari negara lain menjadi salah satu yang melatar belakangi perancangan OS ini. Contohnya saja kasus illegal fishing Malaysia di Selat Malaka yang terjadi pada tanggal 6 bulan 9 2021. Hal ini dikarenakan suatu kapal bisa jadi dengan sengaja ataupun tanpa sadar telah melewati batas perairan suatu negara. Fungsi Smart Navigation atau DFS sendiri yaitu sebagai alat navigasi bagi para nelayan atau nahkoda dalam berlayar di lautan, sekaligus alat bantu saat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di laut. Oleh karena itu, dirancanglah suatu sistem operasi Android and Direction for SIP berbasis mobile, karena selain pengguna dapat menikmati mode Android pada umumnya, pengguna juga dapat merasakan manfaat lain dikala melakukan aktivitas di perairan laut, karena adanya Smart Navigation, dua mode OS dalam satu perangkat smartphone. Oke, masuk kepada identifikasi masalah dan batasan masalah. Di sini kami mempunyai beberapa poin identifikasi masalah, di antaranya yaitu bagaimana rancangan sistem operasi itu dibuat, apa saja fitur-fitur yang terdapat di dalam sistem operasi Android and Direction for SIP, dan yang ketiga adalah manfaat apa yang dirasakan oleh user apabila menggunakan sistem operasi ADS Mobile. Serta di sini kami mempunyai batasan masalah yang merupakan lingkup kecil ataupun batasan dari OS yang telah kami buat. Di antaranya adalah sistem operasi yang dirancang berfokus pada mobile dan menggunakan mockup Figma. Yang kedua, terdapat dua sistem operasi utama yaitu Android Mode dan Direction for SIP. Yang ketiga adalah OS Direction for SIP hanya difokuskan penggunaan optimal untuk para nelayan dan nakoda ataupun bagi masyarakat yang sedang berlayar di lautan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adalah fitur-fitur yang berada pada Android Mobile atau fitur default. Yang pertama adalah Play Store yang berfungsi sebagai toko aplikasi resmi yang memungkinkan pengguna untuk menelusuri dan mengunduh aplikasi yang dikembangkan dengan Android SDK. Yang kedua, fitur Unlock yang terdapat fingerprint dan Face ID. Fingerprint merupakan sensor scanning untuk mengetahui sidik jari seseorang sebagai verifikasi fitur Unlock HP. Yang kedua, Face ID menggunakan wajah sebagai ID pengenal yang diverifikasi sebagai pemegang kunci keamanan HP. Yang ketiga adalah musik dan video player. Musik adalah sebagai alat penyimpanan dan pemutar lagu yang tersimpan di smartphone. Yang kedua adalah fitur video play sebagai penyimpan dan pemutar video smartphone. Selanjutnya fitur kamera dan galeri. Kamera digunakan untuk mengambil foto dan video yang bergerak sekaligus dapat digitalisasi dokumen cetak. Yang selanjutnya adalah galeri atau album berisikan kumpulan foto, video yang diambil oleh pengguna. Flashlight atau Office. Flashlight memberikan pencahayaan tambahan sesuai kebutuhan dan dapat menghilangkan bayangan dari objek foto. Office sebagai media pengelola data. Selanjutnya fitur Direction for SIP atau Smart Navigation yang terdapat Google Maps adalah peta pengarah pengguna ke lokasi tertentu. Yang kedua, sonar scanning dapat memantulkan dan menyerap gelombang suara di dasar laut. Ketiga, radar memberikan informasi terkait jarak kapal dengan daratan kapal lain dan mendeteksi target. Keempat adalah kompas, alat navigasi penentu arah mata angin. Kelima, depth graph untuk melihat seberapa jauh kedalaman laut dari atas permukaan. Yang keenam adalah
Global Positioning System atau GPS, sistem navigasi berbasis satelit. Berikut adalah tampilan mockup Figma. Yang pertama adalah booting, yang terdapat logo ADS yang kami rancang. Selanjutnya adalah tampilan home screen ADS mobile kami yang terdapat spesifikasi sponnya adalah yang pertama RAM yang disediakan 6 GB, kedua memori eksternalnya disediakan 256 GB, ketiga adalah screen mobile yang tingginya 5,6 inci dan lebarnya 2,8 inci, ketebalannya adalah 0,3 inci dan beratnya 170 gram. Resolusi layar adalah 2778 x 1284 piksel dan disupport dengan satu SIM card. Selanjutnya mockup Figma akan dijelaskan oleh Daniel. Kepada Daniel. Baik, selanjutnya kita akan menampilkan tampilan perancangan ADS Mobile OS melalui Figma. Pada tampilan awal phone akan ditampilkan booting dan selanjutnya masuk ke screen lock. Setelah screen lock dibuka, phone akan mengarahkan langsung ke ADS Mobile Mode. Dalam ADS Mobile Mode terbagi dalam 6 fitur. Fitur yang pertama yaitu fitur map. Dalam fitur map ini menampilkan peta yang digunakan untuk pengguna ke lokasi tertentu. Selanjutnya, fitur sonar scanning. Fitur sonar scanning yaitu fitur yang dapat memancarkan, memanturkan, serta menyerap gelombang suara di dasar laut. Fitur selanjutnya yaitu fitur radar. Fitur radar ialah fitur yang memberikan informasi terkait jarak kapal dengan daratan, kapal lain, serta pendeteksi target. Fitur selanjutnya yaitu fitur kompas. Fitur kompas digunakan sebagai untuk menentukan arah mata angin. Selanjutnya fitur deep grab. Fitur deep grab yaitu fitur yang untuk melihat seberapa jauh kedalaman laut dengan atas permukaan laut. Fitur yang terakhir yaitu fitur Android Mode. Android Mode yaitu fitur yang merupakan tampilan Android Mobile. Dalam tampilan Android Mobile merupakan tampilan Android pada umumnya. Berikut slide dalam tampilan Android Mobile. Ini slide tampilan pertama, slide tampilan kedua, slide tampilan ketiga. Dalam slide tampilan Android tersedia fitur Office yang digunakan dukung untuk membaca atau membuat aplikasi data. Dalam menu setting di Android Mode akan dijelaskan beberapa fitur tambahan yaitu About Phone. About Phone yaitu berisikan tentang di atas itu logo ADS Mobile Android, yang kedua itu nama phone-nya, terus prosesor. Di dalam phone ini tertanam prosesor yaitu 2,3 GHz octa-core. Selanjutnya RAM yang tersedia itu 6 GB, Android yang support yaitu Android 11, selanjutnya penyimpanan internal yaitu 256. Fitur selanjutnya itu date and time. Dalam phone juga sama seperti pengaturan Android pada umumnya, untuk waktu dan tanggal bisa disesuaikan dengan pengaturan yang disesuaikan pada waktu pada saat digunakan oleh user. Selanjutnya lokasi digunakan bisa disetting dalam bentuk automatic ataupun manual. Fitur selanjutnya itu fitur lock screen. Dalam fitur lock screen didukung
dua fitur, yaitu fitur fingerprint dan Face ID. Dalam fitur fingerprint, user juga harus mendaftarkan dulu sidik jari. Setelah terdata, selanjutnya masuk ke fitur selanjutnya, yaitu fitur Face ID. User juga harus mendatakan dulu Face ID. Fitur tambahan selanjutnya yaitu pengaturan language atau bahasa. Fitur selanjutnya itu SIM card mobile. Dan settingan yang selanjutnya yaitu fitur additional setting yang merupakan settingan tambahan. Settingan tambahan ini berisi settingan tambahan Android pada umumnya. Baik, dalam Android mode juga disediakan yaitu fitur pintas. Fitur pintas ini digunakan untuk alat cepat dalam membuka handphone. Baik, setelah dari Android mode, kita akan masuk ke ADS Mobile Mode sebagai menu utama dari ADS Mobile OS. Demikian tampilan dari mockup dari ADS Mobile OS. Selanjutnya kita akan masuk ke slide, yaitu slide kesimpulan. Oke, setelah memaparkan video dari Mockup Figma, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan di sini kami telah merangkum beberapa poin, yaitu diantaranya 1. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola semua sumber daya perangkat keras yang terkait dengan desktop atau laptop. Sistem operasi mengelola komunikasi antara perangkat lunak dan perangkat keras. Yang kedua, perancangan operating system yang dibuat menggunakan Mockup Figma sebagai alat prototyping dan aplikasi desain. Yang ketiga, perancangan operating system pada pembahasan ini dinamakan Android Integration for SIP Mobile Operating System atau ADS Mobile yang menggunakan dua mode sistem operasi, yaitu Android Mode dan Smart Navigation. Oke, di poin keempat yaitu Android Mode merupakan sistem operasi berbasis Linux dan bersifat open source, sehingga dimungkinkan adanya perubahan atau updating baik dari fitur maupun pengembangan OS sendiri di kemudian hari. Dan poin terakhir yaitu mode Smart Navigation System yang dinamakan Direction for Ship secara khusus difungsikan bagi navigasi di perairan laut, baik digunakan di kapal bermuatan besar maupun kapal para nelayan. Dan dapat juga dipantau oleh masyarakat umum dikala bepergian menggunakan transportasi laut. Direction for Ship sama halnya dengan sistem GPS, namun terdiri dari sonar scanning, map, radar, depth graph, dan kompas. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.